Mas Dik, ayo, anu ndi rek. Iki terus berarti. Niki sing terus niki, Pak. Rek iku Joko Jawa Timur lho, Ndung. Iya, lho kok kentekan lho, Pak. Kok tengah kan. Res. Minyak goreng. Oh, minyak goreng. Jangan. Ini panas. Minyak lagi kobong. Tutup mundur mau. Halo, assalamualaikum, selamat sore lur. Ini calon operator. Bawah itu kosong. Yang dikhawatirkan biasanya ada kucing masuk. Nah, ini untuk residu, ini untuk pematikan. Dan nanti pematikan diisi dengan kayu, dinyalakan, tunggu beberapa saat, habis sudah sampai di atas. Sampah kering masukkan dulu. Setelah itu nanti sampah basah, sampah kering tanpa dipilah monggo. Semangat lur. Bismillah buka. Amin. Boten ngangge pula boten. Boten. Kan Pohong dua ra. Halo Mas. Pohong tak. anu namine api niku rada meredup nginggil botone niku mboten nyala. Nggih. Niki jenengan korek-korek ngoten. Nggih. Namung ngoten mawon. Mboten sah dijoki kayu malih. Nggih. Pokoke nek sekintene ambekane niku rada sesek, niki biasanya tersumbat. Ya jenengan sewogok kali kajeng mawon kersane mandap. Awune niku. Nggih. Siap. Nah niki mengke tutup malih pun ngantos dibuka ngeten. Montok. Wis. Kayaknya temen berapa hari sekali Pak? Misalkan Mamane niki didamel ngantos sonten. Benjing-benjing langsung ngedul sampah mawon langsung kesamber mengke. Tidak setiap hari. Berarti jeda 2 hari ngoten nggih dipanasi malih, Pak. Kali Tapi nek kayu melih. nggih dipatek malih. Tapi nek dicopi 2-3 kadang seminggu ngoten niku mamine ya harus dipatek lagi. Berarti tetep niki nek mboten dipakai ditutup. Nggih Pak ditutup. Kadang-kadang kucing, Pak. kucing. Gas. Nek mboten Iki mboten ngangge blower mboten. mboten. Ini pemanasan, Pak. Mungkin yang pun usahanya bantu sampah hari ini selesai. Mungkin kan monggo nggih ditata kali pemerintah desa. Saya ini dipun, nah ini diinggilne di biasanya nek nggon niku di bolong padu, Pak. Kompon kobong apa? Kompon kobong. Kompon kobong, Mas. Maksudnya yang dari kolam renang barang kan bosan-bosan renang meleleh kali gambe apa. Pagi.
Garing Mas, tangan kentang ini. Bah, ini sudah bisa dikasih masuk memang ya? Dereng nyala Mas. Ini bakal kena. Wes, ditutup. Oh iya. Oke, Des. Ini apa yang membuat jenengan tertarik untuk menggunakan apa namanya insinerator buatan dari Mbah Lurah Desa Tajin? Ya, baik. Terima kasih. Saya Jalus Debintoro dari Desa Papahan. Yang pertama terkait dengan penggunaan insinerator ini, tentunya kita melihat juga terhadap potensi adanya kerusakan lingkungan yang ada di TPA Sukosari Jumantono, yang itu merupakan pembuangan akhir dari Kabupaten Karanganyar. Nah, kemudian kami dari amanat pemerintah kabupaten yang mana sampah harus diselesaikan di desa, maka kami memilih salah satu alternatif yaitu penggunaan insinerator dari teknologi tepat guna. Kebetulan yang kami pilih ini adalah yang ada di Desa Magetan, di Desa Taji khususnya di Kabupaten Magetan, yang kami pilih yaitu untuk pembakaran sampah dengan teknologi tekanan tinggi atau insinerator. Tujuannya adalah semua sampah yang diasumsikan akan kami buang di insinerator ini itu sudah merupakan sampah tingkat akhir. Sehingga nanti di samping insinerator ini kami juga berkewajiban untuk mensosialisasikan pemilahan di tingkat RT RW. Nanti keduanya itu akan kami jalankan bersama-sama, yang mana nantinya ketika sudah dibuang ke sini itu berarti adalah kapasitas tingkat akhir dari proses pengelolaan sampah. Begitu. Ini tahunya insinerator buatan dari Mbah Lurah ini dari mana?
Ya, tahun lalu ketika kami mendapatkan informasi, kami lantas menerjunkan tim kami terdiri dari TPK dan juga BPD. Ini langsung kita survei lokasi ke Taji melihat proses pembakaran dan pemusnahan sampah dengan insinerator ini. Selain di Taji sendiri, di desa Taji sendiri, kami juga melakukan survei lapangan sampai ke Kabupaten Bekasi. Karena di sana sudah ada insinerator dari produksi desa Taji ini yang sudah digunakan oleh masyarakat di sana. Dan memang hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Saat ini yang ada di belakang saya merupakan proses uji coba karena untuk tobongnya sendiri sudah selesai. Gitu. Artinya kalau Nujo dari sampah yang ada di Desa Jenangan berapa ton sih satu hari itu? Untuk yang kami kelola itu kami sekitar 3-5 ton satu hari. Itu kami ambil saat ini baru dengan kendaraan roda 3. Kami belum memiliki armada lain yang roda 4 yang lebih besar, namun ke depan karena sudah menggunakan insinerator ini yang mana daya asup sampahnya lebih besar, tentunya kami akan memperluas jangkauan dan sumber-sumber sampah yang ada di Desa Papan ini. Tidak menutup kemungkinan nantinya mungkin bekerja sama dengan desa yang lain atau instansi yang lain sehingga kebutuhan sampah untuk insinerator ini bisa kami penuhi. Gitu. Kalau jumlah personil itu untuk penanganan sampah di Desa Jenangan berapa ini? Saat ini untuk personil penanganan sampah itu kan masuk dalam personil yang masuk di BUMDes ya. Di BUMDes, jadi salah satu unit usaha dari BUMDes ini adalah pengelolaan sampah sehingga berdiri sendiri yang mana terdiri dari sekitar 10-15 orang yang nantinya pasti tentunya untuk penanganan sampah dengan menggunakan insinerator ini harus kita tambah karena durasi dari penanganan sampah ini sebisa mungkin kami usahakan lama begitu, bahkan mungkin bisa sampai 24 jam. Untuk armada sendiri berapa yang dimiliki? Armada saat ini kami memiliki 3 unit, 5 unit kendaraan roda 3. Namun untuk yang kendaraan roda 4 kami belum punya. Ya. Artinya selama ini untuk pengelolaan sampah sendiri seperti apa? Dikumpulkan? Selama ini untuk pengelolaan sampah kami masih bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dikumpulkan, kemudian ada pemilahan, kemudian sampah yang tidak bisa direduksi kami buang langsung ke TPA Sukosari. Begitu. Kalau residu yang bisa dimanfaatkan apa aja biasanya dari pengelolaan sampah ini? Kalau yang dengan insinerator karena residunya itu sudah sangat lembut, jadi sudah berbentuk abu. Nanti ke depan mungkin harus kita bicarakan lagi pemanfaatan abu ini untuk apa. Namun dari contoh yang sudah ada, abu ini akan kita manfaatkan dicetak, dipadatkan, dicetak untuk menjadi paving block begitu. Kalau dari riset terkait anggaran dan manfaat dari penggunaan insinerator daripada dengan mungkin secara manual saat ini masih dikumpulkan, cuman kemudian dibuang di tempat sampah ini, sempat melakukan riset atau gimana Pak? Ya, kemarin dengan adanya peringatan bahkan mungkin sanksi ke Kabupaten Karanganyar terkait yang ada di TPA Sukosari, maka kami pun dari desa dan instansi sebagai penyumbang sampah di Desa Sukosari ini sudah dikumpulkan oleh Bapak Bupati dan di sana diberikan mandatori untuk sampah ini diselesaikan di desa. Oleh karena yang selama ini kita bekerja sama dengan LH, maka kita rubah polanya dan skemanya dengan cara dimusnahkan langsung di desa. Dengan asumsi bahwa yang sudah masuk ke kita ini nantinya adalah sampah siap bakar, siap buang, dan di sisi yang lain kami juga memperkuat RT RW untuk pemanfaatan sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan begitu. Kalau sisi anggarannya berapa sih Pak dalam untuk mendirikan satu insineratornya Pak? Ya, baik, terima kasih. Untuk anggaran sendiri kami ada 2 kebutuhan utama. Yang pertama adalah kebutuhan pendukung untuk lokasi. Ini kami anggarkan sekitar 50 juta untuk kebutuhan uruk tanah, kemudian persiapan lokasi, kemudian talut dan lain sebagainya. Sedangkan insinerator sendiri kami anggarkan di angka 280 juta. Dan semuanya kami gunakan adalah anggaran dana desa. Artinya dari sisi anggaran menurut jenengan seperti apa? Ya cukup mahal atau mungkin cukup murah atau seperti apa nih? Apabila dilihat dari segi manfaat yang bersifat jangka panjang, maka anggaran itu kalau saat ini dalam satu proses mungkin terbilang cukup tinggi, namun melihat jangka panjang dari penggunaan ini mungkin bisa dilihat sebagai investasi yang nantinya
kita bisa memanfaatkan insinerator ini untuk juga unit usaha, yang mana tentu ada kontribusi dari pengguna, user, baik masyarakat maupun instansi yang lainnya yang kemudian membuang sampah di insinerator ini. Kalau polisi pemerintah daerah, Mbak, sejauh ini seperti apa terkait penanganan sampah? Tadi jenengan bilang bahwa kalau penanganannya kalau nggak sampai di desa juga ada sanksi sendiri dari pemerintah gitu. Ya, selama ini karena baru beberapa saat lalu sanksi dari Kementerian LH ke Kabupaten Karanganyar baru beberapa saat lalu, sekitar 1 bulan yang lalu. Oleh karena di desa sendiri mungkin masih beberapa desa belum kemudian secara detail itu merencanakan untuk pengelolaan sampah di desa. Saat ini masih tetap bekerja sama dengan DLH untuk dibuang di TPA Sukosari. Namun ada beberapa yang sudah memiliki TPST R3. Jadi di sana sudah ada pengelolaan tapi non insinerator. Jadi sudah ada pengolahan limbah, kemudian outputnya berupa limbah cair, limbah plastik, organik dan non organik dan lain sebagainya. Itu di beberapa desa sudah ada selain penggunaan insinerator. Jadi ini merupakan salah satu dari beberapa pola yang digunakan untuk penanganan sampah di desa. Pak, kalau sanksi tadi dari pemerintah daerah apa terkait penanganan sampah harus selesai di desa itu? Kalau sanksi dari pemerintah daerah belum ada, dari Pemkab itu belum ada kepada desa. Namun dari LH ke Pemkab itu adalah penutupan sementara kegiatan pembuangan sampah terbuka yang ada di TPA Sukosari. Ya, Itu. akhirnya memilih salah satunya ini, Pak, ya. Yeah, salah satunya ini. Kalau apa RW3R itu saya sempat survei di Magetan aja ini satu bendera 500 juta nih, Pak. Iya, betul. Karena di 3R itu ada peralatan-peralatan tersendiri yang juga diperuntukkan untuk mengolah sampah itu tadi. Mulai dari kemudian di komposnya, di komposter, kemudian ada pengolah limbah, ada ipalnya sendiri dan lain sebagainya. Jadi ini hanya salah satu dari penggunaan insineratornya, hanya salah satu dari beberapa skema pengelolaan sampah yang sudah ada di Republik Indonesia ini. Kalau dari sisi kepuasan teman sempat ke mana Bekasi ya kalau Ya, jenengan. Bekasi. Itu seperti apa sih jenengan pengalaman jenengan melihat? Ya. Disampaikan laporan kepada kami karena pada saat itu saya belum menjabat sebagai kepala desa. Untuk pengelolaan sampah dengan insinerator ini adalah pengelolaan sampah dengan sistem pembakaran tekanan tinggi sehingga tidak menimbulkan asap yang sangat berlebihan dan mencemari udara. Asapnya karena kalor yang dihasilkan itu sangat-sangat tinggi di dalam tungku sehingga menyebabkan apapun yang dimasukkan ke dalam tungku itu nanti akan terbakar habis menjadi abu. Sehingga dari sisi efisiensi ini sangat efisien dan dari sisi polutan tentu polusi yang dihasilkan ini tidak seperti pembakaran-pembakaran pada umumnya. Itulah kenapa kami memilih insinerator ini dan sudah insinerator ini, alat ini sudah diuji, diajukan hak patennya ke BRIN.
sampai nyempet nang tengah pipa nggih, Mas. Nanti Nggih. Yo kanan kirine jabani kok kodok, Bob. Dok. Oh. Lurus. Punjene kono kan. Gantung lho aku loro. Enggak. Ini munggah gerobak kok malah munggah langit. Tonton nyambut galing lho, Mbak. Cara nyambut galing. Iya dong. Ini dong. Loh, yo. Sini kalau biasanya yang sampah plastik itu seberapa banyak, Mas? Yang bisa dipilah gitu, yang bisa diambil lagi atau dijual gitu? Beda-beda Pak, tergantung sampah dari masyarakatnya. Oh gitu ya. Kadang banyak, kadang sedikit. Beda-beda. Jadi tidak bisa dipastiin. Oh gitu ya. Itu kalau dijual berapa sih, Mas? Harganya juga beda-beda Pak. Ada yang 2.000, 2,5. Oh gitu ya. Kalau yang bersih bisa nyampe 5.000-an. Oh gitu. Kalau yang kotor? Yang 1.000-2.000 gitu. Oh gitu ya. Ya karena buangnya kan dicampur gitu ya. Akhirnya kita harus milah gitu ya. Ya kan lumayan Pak buat tambah-tambah. Iya iya. Tapi harusnya kalau dipilah duluan pasti lebih bagus gitu ya. Iya. Artinya yang plastik dibedain. Plastik sendiri, yang bersih sendiri, yang kotor sendiri. Iya. Oke. Sudah berapa lama Mas jadi Kalau tukang? saya baru 1 tahun Pak. Baru 1 tahun nggih. Ya Mas. Nih, pengalaman yang paling menyenangkan jadi tukang apa petugas kebersihan apa, Mas? Yang pas itu temennya tambah banyak juga. Oh, Terus bisa akrab sama masyarakat juga. siap. Bisa ngobrol lah sama teman-teman. Apa aja. Keluh kesahnya banyak. Kalau kelasnya banyak ya. Ya, banyak. Oh, siap. Bisa ada yang senang. Iya iya. Tapi Mas susahnya agak susah ya mengajak masyarakat untuk milah sampah gitu, Mas ya. Nah, yang paling susah itu. Hmm. Kalau masyarakat suruh milah sampah itu susah. Karena masih sembarangan gitu ya. Campur semua. Jadi dicampur. yang kering, yang basah masih dicampur. Iya iya iya. Ya, mungkin ya bertahap langsung. Langsung jadi nggak bisa ya. Butuh waktu lama. Lama banget. Kalau senengnya Mas? Kalau senangnya tuh ya kita kerja nggak dipatok sama. Gitu ya. Jadi kita bisa ngambil kapan aja. Oh gitu. sampah. Tapi pasti ada. Yang penting per hari diambil bersih gitu. Berapa kali ngambil, Mas? Kalau saya 2 kali, sehari 2 kali. Oh gitu ya. Ada waktunya, waktu malam atau sore gitu? Saya pagi, Oh pagi ya. Ada shiftnya juga gitu ya. pagi sama siang. Oh Sampai siang siap. itu paling udah selesai, setengah hari udah selesai. Oh itu berapa kali nih kalau sekali ngambil tuh? Gimana? Berapa kali balik pakai motor ini? 2 kali Pak. Oh 2 kali ya. 2 kali itu yang pertama penuh, yang kedua paling cuma setengah. Ini oksinerator nggih. Jadi pembakaran 2 kali. Jadi biar bebas asap,
tidak ada bau pembakaran. Jadi kalau dibakar sekali kan masih keluar asap. Jadi ini tidak perlu pakai web scrubber, tidak perlu pakai cerobong. Ini kalau ukuran berapa sama dimensinya, Pak? Ini ukuran 2,5 ketinggian itu 36. Itu casingnya, casing baja. Iya. Ditambah plus pondasinya kurang lebih 1,20 meter. Iya. Bah, kalau ini apa artinya yang pesan warga mana sih, Mas? Ini warga Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Bah, artinya untuk membangun ini butuh berapa lama nih? Dari rancang bangun sampai ini? Kalau untuk tungkunya kurang lebih 1 bulan lebih lah. Untuk tungkunya, nah untuk perakitannya di sini kurang lebih 10 hari. Ini nanti mampu membakar sampah berapa ton dalam satu hari, Pak? Kalau yang sudah sekitar bisa 35 ton. 35 ton. 8 jam kerja. Ya 8 jam tergantung kembali ke pekerjanya dan jenis sampahnya. Kalau sampahnya terlalu basah semua ya agak lama. Nah, nanti artinya untuk operasional sendiri ini pemerintah desa, Pak, ya? Ini untuk pemerintah desa Papahan. Bah, selain di sini di mana aja pembangunan yang sempat minta dibangunkan oksinator ini? Oksinerator ini yang sudah kami pasang itu di Probolinggo, di Kota Bontang, Kalimantan Timur, ada yang di Jakarta, terus di sini. Nah, setelah ini nanti di Sukoharjo dan Semarang. Sudah ada yang inden juga ya? Sudah. Bah, kalau 1 unit itu berapa biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah atau pemesan gitu? Kalau tungkunya saja 250 juta. Dan nanti tergantung kirimnya nanti jauh apa enggak. Jadi, itu dulu ongkos kirim maksudnya itu? Ya kalau dekat itu sudah masuk, tapi kalau sampai ke luar kota yang luar provinsi atau luar pulau itu kan beda lagi. Intinya kami ikut membantu lah. Bah, kalau terkait keberadaan BRIN kemarin atau bisa dibilang untuk kekayaan intelektualnya sendiri, hakinya gimana? Ini sudah diurus oleh BRIN, sudah beberapa kali komunikasi. Nah ini untuk versi yang ini nanti yang kira-kira kalau hasilnya lebih baik itu nanti gambar-gambar atau ukurannya yang akan saya sampaikan ke BRIN untuk mengurus hak paten. Kalau terkait tanggapan pemerintah daerah sendiri dong, Pak, sejauh ini seperti apa? Untuk Pemerintah daerah Magetan sendiri, Pak? wah, kurang tahu ya, kurang tahu. Ini belum ada pemesan yang pasti ya? Kalau dari Magetan belum ada. Itu yang pesan di luar Magetan semua ya? Ya untuk Semarang, untuk Sukoharjo, untuk Karanganyar, untuk Bontang. Rencana nanti sudah ada pendekatan dari Bekasi, Bogor. Untuk diminta juga ya? Ya, baru pendekatan. Ini kalau hakinya masih proses untuk Sudah proses, kami sudah registernya sudah masuk. Nah, hak paten itu kan nggak bisa sebulan 2 bulan keluar kan nggak bisa. Tapi kami sudah masuk register. Artinya produk ini sudah nggak bisa didaftarkan orang lain. Nah, prosesnya itu bisa 3 tahun, 4 tahun. Tapi mudah-mudahan nanti ada kemudahan lah. Bah, kalau oksinerator ya? Oksinerator yang di Lender sejauh ini seperti apa nih, Mbak? Ada perkembangannya, Pak? Kalau oksinerator ini saya nambah elemen, nambah konstruksi, motif dan polanya biar tidak pakai listrik, tidak pakai bahan bakar minyak atau fosil. Jadi bebas bahan bakar. Dan ini dari sini aja yang kita lihat hari ini sudah menunjukkan keberhasilan itu, Mbak. Ini nanti kalau sudah panas, sudah cukup, insya Allah nanti sesuai harapan, tanpa asap, tanpa bau pembakaran. Sampah basah, kering, organik, non-organik tanpa dipilah.